Orang goblok sulit dapat kerja akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Cara dia melihat cinta akan berbeda semenjak patah hati itu. Hampa itu seperti langkah tak berjejak, senja tapi tak jingga, cinta tapi tak dianggap. Cinta datang dari mata ke hati. Selanjutnya dari hati ke air mata. Inilah kenapa namanya jatuh cinta. Kebanyakan orang terbang terlalu tinggi dan jatuh terlalu keras. Setiap orang pasti akan mengalami patah hati yang mengubah cara pandangnya terhadap cinta seumur hidupnya. Problemnya, bukan mencari orang yang lebih baru, tetapi untuk memperjuangkan yang nyaman. Cinta mungkin buta, tapi kadang, untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas, kita hanya butuh kacamata yang pas. Memang menyakitkan, segimana besarnya masalah kita, orang lain akan tetap berjalan maju. Tidak ada yang memahami. Walaupun ketika kita cerita mereka pasti akan bilang, gue tahu apa rasanya. Tapi mereka tidak benar-benar tahu. Karena mereka tidak dalam posisi kita. Yang namanya gelap itu gak ada, yang ada hanya kekurangan cahaya. Umur 18 tahun mungkin terlalu cepat untuk seolah tahu soal cinta, tapi gak ada umur yang terlalu muda untuk jatuh cinta, kan? Orang yang jatuh cinta diam-diam pada akhirnya selalu melamun dengan tidak pasti, memandang waktu yang berjalan dengan cepat, dan menyesali semua perbuatan yang tidak mereka lakukan dulu. Cewek ingin dimengerti, cowok jago pura-pura mengerti. Mereka sedang jatuh cinta, biasanya sering berharap. Dan, mereka yang sering berharap, biasanya sering kecewa. Karena kita seperti belalang, tahu bahwa untuk mencintai seseorang, butuh keberanian. Karena yang bisa menyelamatkan long distance relationship adalah kepercayaan. Kadang gue ngerasa terlalu banyak hal hilang dalam perjalanan kita dari kecil hingga dewasa. Cinta yang terlalu lama dipendam biasanya jadi penyesalan. Kalau mimpi kita ketinggian, kadang kita perlu dibangunkan oleh orang lain. Mencintai tak harus memiliki, kata orang yang tidak pernah dicintai. Jatuh cinta itu musuh akal sehat. Emang udah dimaafin kok. Tapi gak dilupain. Gue jadi berpikir, ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, gue gak perlu menjadi manusia super. Gue hanya perlu menjadi manusia setengah salmon, berani pindah. Sebaiknya, semakin bertambah umur kita, semakin kita dekat dengan orang tua kita. Kamu ngerasa gak sih kalau kita tuh kayak dua orang yang udah tahu gak cocok tapi tetap dicocok-cocokin karena takut sendiri lagi? Dan gue, baru tahu, bahwa satu kalimat yang ditulis oleh seseorang bisa membuat kita gak bisa tidur semalaman. Di dalam bentuk tubuh yang biasa-biasa ini, gue lagi remuk redam hancur minang, compang-camping, kuda bunting. Tapi bagi orang lain yang melihat, gue terlihat biasa. Karena apapun masalah kita, serumit dan sekompleks apapun, orang lain akan tetap jalan dengan hidupnya, seolah tidak memperdulikan, life must go on. Tumbuh dewasa memang menyenangkan, tapi tumbuh dewasa juga harus melalui rasa sakit-sakit ini. Hari itu gue sadar, orang yang bisa ketawa begitu lepas, pasti bisa menjerit sama kencangnya. Cinta itu ternyata menjadi faktor motivasi paling mujarab.
Naksir diam-diam itu komedi putar. Seakan berjalan, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Pacaran yang menyedihkan adalah pacaran yang masing-masing pihak sebenarnya sudah lama saling bosan. Yang baru akan terlihat lebih baik daripada yang lama. Aku boleh gak minta minum? Aku haus. Aku numpahin gelas 3 kali. Aku berantakan kalau gak ada kamu. Lebih jauh lagi, gue gak percaya pada kebetulan, gue percaya pada pertemuan yang dirancang diam-diam. Masing-masing dari kita punya garis kehidupan yang telah digambarkan. Dan masing-masing dari kita, kalau diizinkan, akan saling bersinggungan. Banyak laki-laki dalam perjalanan hidupnya tidak sengaja bertemu dengan perempuan menarik tapi nggak berani ngajak kenalan. Seperti marmut yang tidak tahu kapan harus berhenti berlari di roda yang berputar. Ini kan perasaan, bukan kucing piaraan, masa hilang. Tidak banyak laki-laki tahu ketika perempuan marah ia hanya ingin didengarkan, memarahinya balik hanya akan membuat dia sedih. Cita-cita aku sederhana, aku cuma pengen cerita dan aku pengen orang ketawa baca cerita aku. Hidup penuh dengan ketidakpastian, tetapi perpindahan adalah salah satu hal yang pasti. Kangen adalah salah satu penyebab utama susah tidur. Begitu juga patah hati. Rindu itu seperti gerimis yang muram, awet. Apa yang harus kita lakukan pada kenangan yang memaksa untuk terus diingat? Pada akhirnya, orang yang jatuh cinta diam-diam hanya bisa mendoakan. Mereka cuma bisa mendoakan, setelah capek berharap, pengharapan yang ada dari dulu, yang tumbuh dari mulai kecil sekali, hingga makin lama makin besar, lalu semakin lama semakin jauh. Pada akhirnya, orang yang jatuh cinta diam-diam hanya bisa mendoakan. Mereka cuma bisa mendoakan, setelah capek berharap, pengharapan yang ada dari dulu, yang tumbuh dari mulai kecil sekali, hingga makin lama makin besar, lalu semakin lama semakin jauh. Kita akan selama-lamanya menjadi orang lain gara-gara satu patah hati kampret dalam hidup kita. Yang kurang tepat itu bila dua hal yang dirasa sudah tidak lagi saling menyamakan tetap dipertahankan untuk bersama. Gak segampang itu, kita udah beda. Kau udah beda, aku udah beda. Sekarang kita udah beda. Di balik setiap perempuan yang ngambek ada laki-laki yang tidak peka, gitu. Salah satu penyebab seseorang masih jomblo, cintanya habis di mantannya. Seandainya jatuh cinta itu ada tukang parkirnya, bisa diberhentikan sebelum mentok. Hampir semua orang yang jatuh cinta diam-diam pernah menelpon orang yang mereka taksir dan langsung menutup teleponnya kembali. Semoga harimu menyenangkan. Setelah mendengarkan kutipan hari ini jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berkomentar.